Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pendengar channel Deni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa, baru saja kita sudah melewati tahun 1444 Hijriah dan kita sedang memasuki tahun 1445 Hijriah. Kaum muslimin, di dalam kehidupan ini ada 3 dimensi yang tidak bisa kita lewatkan. Ada yang namanya masa lalu, ada yang namanya masa kini, dan ada yang namanya masa depan. Masa lalu adalah pengalaman. Masa kini adalah kenyataan, masa depan adalah sebuah harapan. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak kita bagaimana kita mengevaluasi masa lalu, bagaimana kita menyikapi masa kini, dan bagaimana kita mempersiapkan untuk masa depan yang akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, dalam rangka momentum kita mengawali tahun baru Hijriah ini, marilah kita mengawali dengan 3 kata atau 3 kalimat. Yang pertama yaitu Alhamdulillah. Kata yang kedua adalah Astaghfirullah. Dan kata yang ketiga adalah Bismillah. Untuk kita menyikapi masa kini yang adalah kenyataan yang sedang kita hadapi, marilah kita sikapi dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat kesehatan. Kalaupun sakit, kita masih diberikan oleh Allah nikmat sakit. Karena dengan sakit, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah buat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kehidupan. Karena banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyiapkan bekal kita menuju kampung akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun yang menimpa kita saat ini, apakah yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi, maka sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapilah kondisi kita dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita lihat dari sudut yang paling lebar, dari sudut yang sangat luas, maka ujian dari Allah, sesuatu yang tidak mengenakan yang kita terima, itu jauh tidak sebanding dari apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Allah, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup. Ranting-ranting di hutan kita jadikan pulpen, tintanya lautan kita jadikan tinta, maka kata Allah tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kita syukuri kondisi kita saat ini. Kaum muslimin, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengingatkan kita, kalau kita tidak bersyukur, tidak kita syukuri, maka kata Allah, ingatlah, azab Allah sangat pedih dan nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang kecil, sesuai harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, menginformasikan, menegaskan kepada kita semua, sungguh siapa saja yang bersyukur kepada Allah,
maka nikmatnya akan aku tambah, kata Allah. Dan siapa saja yang kufur, yang enggan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan, maka kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu kaum muslimin, apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, marilah senantiasa kita melihat sudut pandang yang lebih luas, bagaimana begitu rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Nikmat Allah yang masih luas, yang tidak sebanding dengan ujian yang diberikan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam menghadapi kehidupan ini, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami uji sebelum meninggal, manusia itu pasti diuji. Bisyarri wal khairi fitnah. Dengan sesuatu yang disenangi ataupun dengan sesuatu yang tidak disenangi, itu adalah sebagai ujian. Dengan kebaikan dan dengan keburukan. Baik yang menimpa kita itu yang kita senangi, ataupun yang tidak kita senangi, ataupun yang kebaikan dan keburukan, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Sangat beruntung setiap urusan umat muslim. Apapun yang menimpa dia, ketika itu sesuatu yang tidak ia senangi, maka ia bersabar dan mendapatkan pahala. Dan ketika yang menimpa ia itu yang ia senangi, maka dia bersyukur dan ia pun mendapatkan pahala. Jadi apapun kondisi kita, itu semua adalah ladang pahala untuk kita. Jika yang menimpa kita sesuatu yang tidak baik, kita bersabar. Dan bersabar ini kaum muslimin, mari kita jadikan sabar kita sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Sabar yang aktif adalah kita menerima ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, dan juga kita berusaha memperbaiki itu, kita mencari solusi, mengambil hikmah, dan kita berusaha keluar dari zona tersebut. Bukan pasrah, menerima, tidak ada usaha, dan yang lain-lain. Itu namanya pasif. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kita sikapi kondisi kita saat ini dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita menjadi orang-orang yang sabar, yang aktif. Yang kedua, ketika kita menengok masa lalu, masa lampau, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertaubat. Mengawali tahun ini, kita telah melewati 1 tahun, dan tahun-tahun yang sebelumnya, marilah kita beristighfar kepada Allah. Karena iman di dalam diri kita itu yazid wa yangkus. Kadang naik, kadang turun. Ketika kita turun, mungkin kita pernah berbuat dosa. Kadang ketika turun, kita pernah berbuat salah. Kadang kita meninggalkan kewajiban kita. Kadang kita tahu salah, tapi kita belum mampu untuk lepas dari itu. Marilah kita bertaubat kepada Allah selagi nyawa masih di badan. Segeralah bertaubat, jangan menunggu-nunggu. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Menengok masa lalu, marilah kita introspeksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu mengingat terhadap apa yang telah pernah ia lakukan. Lighad, untuk masa depan, untuk mempersiapkan masa depan, untuk mengevaluasi agar masa depannya lebih baik. Masa depan di dunia kah atau di akhirat kah? Maka masa lalu menentukan masa depan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin, di sini Allah mengingatkan kita, hendaklah kita melihat perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kita evaluasi, kita astagfirullah, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
Kalau ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita di masa lalu, kita bertaubat kepada Allah. Kalau kaitannya dengan manusia, kita minta maaf kepada manusia dan kita berusaha untuk berubah. Bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Berusaha menjalankan segala yang Allah perintahkan dan kita berusaha meninggalkan segala yang Allah larang. Dari mana kita tahu apa yang harus dikerjakan? Dari mana kita tahu apa yang harus kita tinggalkan? Maka marilah kita senantiasa selalu belajar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Minimal kita mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang kita kenal. Dari ustadz-ustadz yang memang keilmuannya sudah teruji. Dari ustadz-ustadz yang memang bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi belajar pun kita harus hati-hati jangan sampai salah belajar dari orang lain. Kaum muslimin pendengar dari channel Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama tadi kita melihat masa kini dengan alhamdulillah, perbanyak bersyukur. Harapannya dengan kita bersyukur Allah perbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang kedua, melihat masa lalu pastinya kita pernah berbuat salah, berbuat dosa. Marilah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Dan yang ketiga, untuk menyambut masa depan yang penuh harapan, mari kita awali dengan bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, kita berdoa, kita berharap semoga masa depan kita di tahun 1445 Hijriah ini dan kedepannya jauh lebih baik lagi. Semoga kita semakin bertakwa kepada Allah, kita bisa mengerjakan yang Allah perintahkan, kita mampu meninggalkan yang Allah larang, kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, harmonis lagi, ekonomi kita baik, kehidupan kita baik, kita bersosialisasi baik, kehidupan dengan keluarga baik, semoga semuanya Allah jadikan lebih baik. Itu harapan kita. Tapi ketahuilah kaum muslimin, ketika kita sudah mengawali sesuatu dengan bismillah, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, pasti itulah yang terbaik. Apakah itu yang kita kehendaki atau itu yang tidak kita kehendaki, ketika Allah sudah mentakdirkan, maka itulah yang terbaik. Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ambillah hikmah, pelajaran dari apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, sehingga itu akan menjadi baik untuk diri kita. Kaum muslimin, pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam rangka kita menyambut tahun baru Hijriah ini. Semoga di tahun baru ini kehidupan kita lebih baik, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi untuk akhirat kita, yang itu adalah kampung abadi kita. Semoga lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.